Oke, di sini aku bagikan cara menguasai tenses dasar. Tenses ini penting banget karena beda tenses nanti pesannya tersampaikan. Pesannya beda. Contoh, ketika kamu bilang, aku bekerja setiap hari dengan aku sedang bekerja, itu tensesnya beda. Yuk, kita coba kerjakan nomor 1. Kalau kamu merasa kesulitan, bisa ditulis di kolom komentar, kamu bisa tanya, nanti kita bahas bareng-bareng. Aku bekerja, pakai kata kerja work. Sebentar. Bandingkan dengan nomor ini. Oh, aku pakai di sini aja. Coba bandingkan dengan aku sedang bekerja. Polanya beda. Nih, polanya beda. Ada to be, verbnya tambahkan ing. Jadi ketika aku bilang aku bekerja, itu bukan aku sedang bekerja, tapi ini aku rutin bekerja. Jadi di sini ada keterangan every day. Ucapkan day bukan die. Kalau die artinya mate. Ini die, ini day. How are you today? Bagaimana kabarmu? Tapi kalau how are you today? Bagaimana caramu mate? I work every day. Ini day bukan die. Bandingkan dengan aku sedang bekerja. I'm working. Aku sedang bekerja sekarang. I'm working now. Tanpa keterangan every day, tanpa keterangan now, ketika aku bilang I work, berarti ini rutin. I'm working, berarti ketika aku ngomong I'm working, ini kegiatan ini sedang terjadi. Gitu ya. Oke. Jadi I work every day. Sekarang ke nomor 2. Kalau ada yang bingung atau mau tanya atau koreksi, ditulis di kolom komentar ya. Jadi aku bukan guru bahasa Inggris, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris, aku belajar bahasa Inggris otodidak. Dan di channel ini aku membagikan pengalamanku belajar bahasa Inggris otodidak. Kamu bisa cek perjalananku, cara-cara yang ku pakai apa aja dalam belajar bahasa Inggris. Ada di profilku di ini ada inggrisotodidak.com, kamu bisa klik. Kalau muncul kayak gini, kamu bisa klik titik 3 di atas di smartphone kamu, buka dengan browser. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, aku taruh di sini. Ini isinya ada 3 modul sama 1 latihan tenses. Modul yang pertama ini cara-cara yang aku pakai selama belajar bahasa Inggris otodidak sejak 2007. Jadi aku belajarnya sejak 2007 masih pakai buku kamus tebal. Sampai mulai pakai Bang Yusuf, aku tulis di ebook yang kedua. Ebook yang kedua Bang Yusuf. Aku sering nonton video bahasa Inggris, tapi kenapa kok nggak bisa-bisa? Karena kamu passive watching. Kamu mestinya pakai teknik active watching. Kamu pakai teknik shadowing. Aku jelasin di sini. Oke, kita kembali ke sini. Untuk membuat kalimat negatif ini kan kalimat negatif ada kata tidak. Kita butuh kata kerja bantu, yaitu do. Baru not. Do not bisa diringkas menjadi don't. I don't, baru ke kata kerjanya. Every day. I do not atau I don't work every day. Ini kalimat negatif. Untuk kalimat tanya, ya nomor 3. Polanya sama, masih pakai ini kata kerja bantu, tapi kata kerja bantunya dipindah ke depan. Jadi do, baru ke subjeknya. Subjeknya kamu, do you. Do you cara bacanya do. 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 Do work. Apa kamu bekerja? Do you work? Ini konteksnya rutin. Do you work every day? Bukan apakah kamu sedang, beda ya. Bukan apakah kamu sedang bekerja, tapi apakah kamu bekerja rutin. Kita bikin perbandingannya. Kalau aku tidak sedang, di sini kita bikin perbandingannya. Aku sedang bekerja. Tadi aku nulisnya I tambah to be, lalu kata kerjanya tambahkan ing. I am working. Jadi ini aku sedang bekerja. Kalau dibandingkan dengan kalimat negatif yang di sini, aku tidak sedang bekerja. Ini kalimatnya menjadi menggunakan to be baru tambahkan not. Jadi I am baru not.
Kata kerjanya tambahkan ing. I'm not working. Jadi aku tidak bekerja bukan aku sedang tidak bekerja. Konteksnya beda. Apakah kamu bekerja setiap hari? Beda dengan apakah kamu sedang bekerja. Kalau ini do you work? Kalau apakah kamu sedang bekerja? Ini yang dipindah ke depan adalah to be-nya. Jadi are baru subject. Are you working? Apakah kamu sedang bekerja? Nah, ini beda tenses, beda makna yang tersampaikan. Ini. Jadi jangan diartikan aku bekerja itu aku sedang bekerja. Tensesnya beda. Ini simple present tense, verbal, ini present continuous tense. Kalimat negatif menggunakan kata kerja bantu, tambahkan not. Ini kalimat negatifnya to be, tambahkan not. Kalimat tanya, do-nya dipindah ke depan. Ini kalimat tanya, to be-nya pindah ke depan. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan atau koreksi, bisa ditulis di kolom komentar ya. Aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris, aku bukan guru bahasa Inggris, aku belajar bahasa Inggris otodidak. Di channel ini aku membagikan pengalamanku belajar bahasa Inggris otodidak, dan kalau kamu rasa channel ini bermanfaat, bisa dibantu tap-tap layarnya, dan silakan follow yang belum follow, karena ketika aku live nanti kamu bisa dapat notif. Kemarin banyak yang tanya, cara belajar otodidak seperti apa, gimana cara menambah vocab atau apa. Nah, aku udah pin ini videonya, ada di halaman yang aku pin. Ini cara nambah vocab tanpa harus menghafal satu persatu, aku pin di sini. Jadi bukan ngafalin satu persatu, sehari ngafalin 10 kata, nanti dengan harapan sebulan bisa ngafalin 300 kata, itu buatku nggak bisa berhasil. Cepat lupa, bosen, cepat lupa, nggak berhasil. Jadi kalau kita mau bikin pertanyaan, kata kerja dipindah ke depan. Kata kerja bantunya, gitu ya, Corinne Elamed. Jadi kalau kalimat tanya, ini kan pasti ada awalannya. Misalnya do you, are you, atau pakai apa, misalnya ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Nah ini, kalau apa yang sedang kamu lakukan, apa itu kan what ya. Bukan apakah ya, kalau apakah beda. Sorry. Kalau what itu apa, tapi kalau apakah apa? Apakah kamu sedang bekerja? Are you working? Apakah kamu bekerja setiap hari? Do you work? Konteksnya beda. Kalau apa yang sedang kamu lakukan, what, baru ke to be. Nah, seperti ini. Ini present, kalau ini apa yang sedang kamu lakukan, ini konteksnya kayak present continuous, tapi pakai ini, pakai apa. Kita lanjutkan ke sini, nomor 4. Ini beda subjek. Untuk, oke, aku kasih lihat ini ya. Untuk beda subjek, my father itu kan setara dengan he. My father itu setara dengan he. Jadi kalau subjeknya aku, kamu, mereka, sebentar, ini. Nah, untuk Ayu Zewi, ini anak sekolah biasanya bilangnya Ayu Dewi. Ayu Dewi nggak suka S, maksudnya Ayu Zewi kalau ketemu kata kerjanya tidak ditambahkan S. Beda dengan he, she, it, kata kerjanya tambahkan S. Jadi di sini, ayahku itu kan setara satu orang laki-laki, jadi setara dengan he. Jadi my father bukan work, tapi works. Gitu, nomi keo, ya, kurang S. My father works every day. Kalau kalimat negatifnya gimana? Coba ditulis kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya kalau tadi yang aku tidak, itu kan I do not. Kalau ibuku apa? Ibuku setara dengan she. Coba ditulis, yuk ditulis di kolom komentar. My mother, kau bisa pakai my mother, bisa pakai my mom, boleh sama aja. Pakai does, baru not.
baru kata kerja. Di sini nggak pakai S lagi karena S sudah dipakai di sini. I don't know why, bukan my mother not works. My mother does not work. S-nya di sini. Jadi inilah kenapa penting menguasai tenses dasar. Ada 6 tenses yang aku sarankan untuk dikuasai. Ada 6 di ebook yang aku tulis. Ini bisa kamu cek di profil ebook ini. Ada 6 ini tenses yang aku sarankan untuk dikuasai. Karena itu penting banget untuk percakapan sehari-hari, yaitu simple present tense. Ini untuk kegiatan rutin. Gampangnya gitu ya kalau yang verbal. Lalu simple past tense ini tenses kedua setelah simple present tense yang paling banyak digunakan. Jadi kalau kamu masih bingung simple past tense, aku bisa jamin speaking kamu bakalan repot, bakalan berantakan. Karena beda tenses nanti beda makna yang tersampaikan. Present continuous untuk menyatakan sedang, ini sedang terjadi. Ya, kayak di sini, ini sedang terjadi kayak ini tadi. Nah ini, aku sedang bekerja, ini present continuous tense. Beda konteksnya. Aku sedang bekerja dengan aku bekerja. Konteksnya beda. Kalau di bahasa Indonesia kan kata kerja cuma sama. Aku kerja, aku sedang kerja, sama-sama kerja. Kemarin aku kerja, nanti aku akan kerja. Aku udah kerja selama 2 tahun. Aku baru aja selesai kerja. Itu padahal di bahasa Inggris beda tenses, beda makna yang tersampaikan. Aku sudah makan, nanti pakai verb 3. Aku sudah belajar selama 2 jam, nanti pakai present perfect continuous. Nanti aku kasih contohnya. Does sudah mewakili not belum? Kalau does ini baru kata kerja bantu, not ini harus ditambahkan setelah does. Jadi my mother does not work every day. Aku ini bukan guru ya teman-teman ya, aku bukan guru bahasa Inggris, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris, aku belajar bahasa Inggris otodidak. Sejak 2007, perjalananku belajar bahasa Inggris otodidak, aku tulis di ebook yang bisa kamu cek, linknya ada di profil. Ini ebooknya tentang cara belajar santai dan murah, karena ini nggak akan bikin kantong kamu boncos. Karena aku dulu belajarnya awal-awal nggak punya privilege untuk beli buku mahal-mahal, beli kursus mahal-mahal. Nah ini belajarnya sejak 2007 masih zaman pakai buku kamus tebel. Ini aku dulu zamannya pakai kamus tebel ini. Kamusnya ini tebel banget. Aku nonton film, aku pause satu-satu. Nah cerita itu aku tulis di halaman ini. Gimana caraku menambah kosakata tanpa harus menghafal satu persatu. Nah ini. Input yang real, ini pakai real input, ini Aku ceritakan juga di sini di profil yang aku pin. Nah ini, cara aku nambah kosakata tanpa harus menghafal satu persatu. Kamu bisa cek di situ. Jadi aku nggak bisa ngafalin satu persatu sehari 10 kata, sebulan 300 kata itu aku nggak bisa. Tapi aku pakai video yang aku suka, yang relate. Aku terjemahin satu-satu. Dulu ternyata itu sangat berhasil. Kita lanjutkan ke nomor My Mother Does Not Work. Oke, ini worknya udah nggak pakai S lagi karena S-nya sudah dipakai di sini ya. Jadi nggak bisa cuma my mother does work, ini nggak bisa. Pakai tambah not. Does not bisa diringkas doesn't. Ada bunyi c di sini, doesn't. Ini juga ada bunyi c, I do not. Ini juga don't. Jadi kan nggak cuma bilang don't aja tapi don't. Beda ucap nanti jadi beda arti. Angka 3 bukan tree, tapi three. Kalau tree itu artinya pohon. Salah ucap, salah arti. Every day bukan every day. Day itu mate. Salah ucap, salah arti. Salah tenses juga bikin pesanmu tidak tersampaikan secara akurat. Kamu pengen bilang aku sedang bekerja, tapi kamu bilangnya I work. I work itu rutin. Tapi kalau aku sudah bekerja, tambahkan to be, verbnya tambahkan ing. Tenses-tenses ini aku tidak sarankan untuk dihafalkan rumusnya, tapi dipraktekkan. Jadi aku nggak menyarankan untuk menghafal rumus, tapi praktekkan polanya sehingga nanti kamu akan terbiasa dan lama-lama akan terserap secara sendiri, secara alami. Di sini polanya sama I am, pakai to be, lalu kata kerja ing, learning. Kamu bisa pakai studying juga boleh.
Tapi aku lebih suka pakai learning karena learning ini yang casual, yang non formal. Ini kan konteksnya bukan formal. Kalau study itu formal. I'm learning English. Tambahkan keterangan now untuk menyatakan bahwa ini sekarang, now, sekarang. Tapi nggak pakai now pun ketika aku bilang I'm learning English, berarti ini kegiatan ini sedang terjadi ketika aku mengatakan I'm learning English. Aku tidak sedang tidur, ini dibikin kalimat negatif. Pakai not. Di belakang to be. Baru subjek. I am not. I am bisa diringkas I'm. I'm not sleep. Sleep itu kata kerjanya tambahkan ing. I'm not sleeping. Yang baru datang bisa dibantu tap-tap layarnya, yang belum follow silahkan follow. Kalau kamu rasa channel ini bermanfaat bisa dibantu share, karena di channel ini aku membagikan pengalamanku belajar bahasa Inggris otodidak. Ayah, aku sedang mengajar bahasa Inggris, ini juga pakai to be. To be yang subjeknya he. Ini. He, she, it to be-nya is. I to be-nya am, he, she, it to be-nya is. Jadi di sini pakainya ayahku kan setara dengan he. Jadi my father is. Verbnya teach. Nah, tambahkan ing. English. My father is teaching English. Ibuku sedang mengajar matematika. My mother is teaching math. Ucapkan math bukan match. Beda, salah ucap, salah arti. Ini math, se. Lidahnya kamu tarik. Math. My mother, ini mother bukan mother. Mother. Father bukan father. Mereka itu they bukan they. They itu be-nya are. They are. Kata kerjanya teach, tambahkan ing. They are teaching. Mereka sedang mengajar. Kalau mereka mengajar setiap hari, ini rutin konteksnya. They teach. Nggak pakai ing. Jadi pilihannya kalau kamu mau pakai to be, tambahkan ing. Tapi kalau nggak ada to be, di sini tidak ada ing. Kalau di sini ada ing, di sini ada to be. Gampangnya gitu. Cara ngafalin polanya cepat dan gampang. Kamu pengen ngerti perjalananku, kamu cek di profil. Ini ada inggrisotodidak.com. Kamu klik, kalau muncul kayak gini, ada titik 3 di layar HP kamu. Buka dengan browser. Nanti ada link ini isinya ebook. Ada 3 ebook dan 1 lembar latihan 6 tenses yang bisa kamu coba. Kalau pengen ngerti detail kayak gitu, tapi kalau gambarannya, kalau pengen kamu aku kasih tahu secara kilas cepatnya, itu gampangnya kamu pakai input yang real. Misalnya ini Bang Yusuf, aku nggak bisa sebut merek ya. Ini aku nulis ebook ini, cara memaksimalkan Bang Yusuf supaya menjadi guru bahasa Inggris gratis 24 jam. Kamu pakai teknik shadowing. Shadowing itu cara menirukan ya, yang kamu tirukan nggak cuman cara pengucapannya, nadanya, ekspresinya. Jadi kamu kamu active watching bukan passive watching. Kalau kamu sering nonton video tapi kemampuan bahasa Inggris kamu masih gitu-gitu aja, berarti kamu belum melakukan namanya active watching. Itu ada di profil kalau kamu pengen ngerti cara detailnya. Corin Elemet, terima kasih. Aku bukan guru ya, aku bukan guru bahasa Inggris, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Aku belajar bahasa Inggris otodidak sejak 2007. Perjalananku aku tulis di sini, di profilku. Kita lanjutkan. Ini gampang karena cuma tambahkan will. I will. Lalu ke kata kerjanya, I will go. Japan. Next month.
Gampang ya, ini tinggal tambahkan will untuk simple future. Nah, ini tenses kedua yang paling banyak dipakai. Simple past tense. Di sini kamu akan ketemu yang namanya regular verbs dan irregular verbs. Nah, di sini. Irregular verbs itu verb 1, verb 2, verb 3-nya beda. Tapi kalau regular verbs, verb 1, verb 2, verb 3, verb 2, verb 3-nya bentuknya sama, cara mengucapkannya sama. Contoh kata work. Verb 1-nya work. Verb 2-nya worked. Ada bunyi c di sini, kamu ucapkan c. Worked. Verb 3 worked. Learn, verb 2-nya learned. Ini pakai bunyi d. Kalau tadi bunyi c, ini bunyinya d. Kalau bingung, kamu bisa cek di Bang Yusuf cara mengucapkan kata-kata seperti ini. Banyak tutorialnya. Learned, learned, learn. Study, studied. Want, wanted. Ini bukan wants. Nah, bacanya karena ini ada bunyi c. Ini kan bunyi c nih. Ini juga c. Ini diucapkan wanted, ended. Tapi kalau ini worked. Ini kalau ini aja, work. Jadi kamu perlu mempelajari pronunciation atau pengucapan. Ini penting banget untuk dikuasai. Kalau verb yang irregular verbs, verb 1, verb 2, verb 3-nya beda-beda. Ada yang sama, ada yang beda. Tapi ini bentuknya beda-beda. Kalau bisa dihafalin, silahkan hafalin. Tapi aku nggak suka ngafalin, makanya aku praktekin aja lama-lama hafal sendiri. Itu cara yang lebih manjur buatku. Kalau kamu suka ngafalin, silahkan. Aku nggak bisa ngafalin itu, aku nggak suka, males. Kalau belajar privat berapa? Privat ya, aku untuk yang kelas privat sementara aku tutup sih. Kalau mau, tapi ada ini yang private mentoring. Ini private mentoring, kamu ambil yang ini. Ini isinya ebook yang aku tulis tadi dan form latihan plus nomor kontak sehingga kamu bisa konsultasi privat. Tapi via chat ya. Untuk via chat nanti kamu bisa koreksi shadowing kamu bisa latihan tenses bareng, dan kamu bisa terhubung ke nomor Wawa pribadi aku untuk nanti konsultasi materi-materi. Materinya khususnya yang aku tulis di sini, aku tulis di ebook ini. Karena ini cara aku yang aku pakai, aku belajar sejak 2007, jadi aku ngerti banget caranya kalau nggak punya privilege untuk join kursus mahal-mahal. Jadi di sini aku tulis cara yang ekonomis, yang nggak bikin kantong kamu boncos. Cara santai, dan caranya santai, nggak bikin kamu stres. Kamu perlu baca ini kalau kamu pengen ngikut perjalananku. Jadi kamu nggak perlu nyasar kemana-mana. Capek, sasar itu capek. Jadi kamu perlu panduan. Oke, ke sini. Aku pergi. Pergi itu go, verb 2-nya when. Verb 3-nya gone. Kapan kita bikin kalimat pakai verb 3? Nanti ada verb present perfect. Nanti kita pakai verb 3. Tapi di verb 2 kita pakai di simple past tense di sini. Kemarin, yesterday. Jadi kan keterangannya ini, keterangan waktunya ini. Yesterday, kemarin. I, bukan go, tapi when. Yesterday I went to Bali. Keterangan yesterday bisa di depan, bisa di belakang. Kita bikin kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya di nomor 15. Yesterday, aku tidak. Oh, ini aja deh, aku bikin kalimat negatifnya. Kemarin aku tidak pergi ke Bali. Yesterday, pakai kata kerja bantu sama seperti ini. Aku tidak, I do not. Ini juga pakai kata kerja bantu. Tapi kata kerja bantunya bentuk kedua. Nah ini, yang did. Yesterday I did, baru not. Did not bisa diringkas jadi didn't. Didn't. Nomor WA-nya kalau pengen ikut WA-nya ada di sini. Jadi kamu mesti ngambil yang ini ya. Kamu mesti ngambil yang ini. Ada di profilku ada englishauthodidact.com, kamu bisa klik. Kalau muncul kayak gini titik 3 di HP kamu, buka dengan browser. Nanti akan muncul. Kalau di laptop kamu bisa langsung klik aja. Nah ini. Untuk yang
private mentoring ambil yang ini, tapi kalau kamu pengen yang hemat, cuman ebook dan form latihannya aja, kamu ambil yang ini, yang atas. Ini versi murahnya, karena nggak ada private mentoring. Tapi kalau kamu butuh private mentoring ini nanti via chat ya. Via chat nanti ada nomor Baba yang bisa kamu pakai untuk konsultasi privat sepuasnya sampai bisa. Kembali ke sini ya. Kembali ke sini. Oke. I did not. Oke, coba ditulis di kolom komentar. Ini I did not apa? I did not went. Sama seperti kalimat di atas ini. Atau I did not go. Yang mana? Yang benar mana? Yesterday I did not went atau yesterday I did not go. Coba ditulis di kolom komentar. Yang benar adalah yesterday I did not go. Iya, benar banget. Jadi di sini sudah ada did yang menyatakan ini lampau. Jadi di sini nggak pakai bentuk kedua, ini kembali ke verb 1. Jadi yesterday I did not go to Bali. Kalau dibikin kalimat negatif, kemarin kamu pergi ke Bali. Kan kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita tambahkan apakah. Nah, gitu. Apa kemarin kamu pergi ke Bali? Tapi konteksnya kalau di literally kalimat ini, kemarin kamu pergi ke Bali, kan gitu. Tapi di kalimat dalam bahasa Indonesia kita tambahkan apakah. Apakah ini bukan what ya? Bukan what. Kalau what, kalau apa baru what. Tapi kalau apakah kemarin kamu pergi ke Bali, ini kita nggak pakai what di sini. Tapi di kalimat pertamanya kita pakai ini, kata kerja bantu ini yang dipindah ke depan. Jadi did baru ke subjeknya. Did you go to Bali yesterday? Nah ini, jadi cara yang aku gunakan untuk menguasai pola-pola tenses adalah dengan membolak-balik kalimat positif, negatif, tanya seperti ini. Ini kalimat positif, ini kalimat negatif, ini kalimat tanya. Ya, interrogatif, kalimat interrogatif, benar banget. Did you go to Bali yesterday? Ini yes no questions. Jawabnya yes, I went to Bali yesterday, tapi kamu bisa ringkas dengan yes, I did saja. Yang ini juga sama. Apa kamu bekerja setiap hari? Do you work every day? Oh yes. Yes, I work every day, tapi bisa kamu ringkas dengan yes, I do saja. Ini juga sama. Did you go to Bali yesterday? Yes, I did. Kalau enggak, no, I did not go to Bali yesterday. Tapi bisa kamu ringkas menjadi no, I didn't. Atau no, I did not saja. Kalau go to bisa diringkas jadi gonna. Itu going to yang diringkas jadi gonna. Jadi yang gonna itu berasal dari kata going to. Polanya going to ini akan tapi lebih terencana. Misalnya I'm going to go to work in 5 minutes misalnya. Ini pakai ing, verbnya ing. I'm going to, misalnya I'm going to work in 5 minutes. 5 menit lagi aku akan berangkat kerja. Ini misalnya. Tapi kalau aku akan, tapi masih rencana, misalnya besok, bulan depan, I will go. Nah gitu. Ini going to ini gonna. Jadi I'm gonna work. Sebentar lagi. Any minutes. Jadi aku bentar lagi nih. Ini aku lagi packing mau berangkat kerja. Nah ini proses ini sedang berjalan. Jadi kamu pakai going to. Going to itu sama dengan gonna. Kalau wanna itu want to. I want to go. I want to go now. I wanna go now. Bedanya kalau gonna itu non formal, casual. Kamu nggak bisa pakai wanna, gonna di situasi formal atau kayak tulisan-tulisan tertulis yang formal itu nggak bisa pakai gana, wana itu nggak bisa. Ini hanya untuk non formal atau percakapan-percakapan yang santai saja, yang casual seperti itu. Gota cari di internet. Yesterday
Yesterday I did. Polanya sama seperti ini. Did not. I did not go to school. Nggak ada kalimat tanya. Aku bukan guru bahasa Inggris ya teman-teman ya. Aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Aku belajar bahasa Inggris otodidak sejak 2007. Perjalananku belajar bahasa Inggris otodidak aku tuliskan di sini. Di profilku ada inggrisotodidak.com. Kamu bisa cek di situ. Karena banyak yang nanya gimana cara belajar dari nol, gimana cara, ya udah aku tulis aja e-booknya. Nih e-booknya ada di sini. Kalau kamu butuh dengan mentoring, ada nomor kontaknya, kamu bisa konsultasi via chat, kamu ambil yang di bawah. Tapi kalau pengen ambil e-booknya aja, kamu ambil yang di atas. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kamu nggak perlu join kursus mahal-mahal sebenarnya. Aku juga nulis di sini, bukan nulis. Aku posting di yang aku pin. Kamu sebenarnya nggak perlu. Kamu jangan les bahasa Inggris kalau kamu tidak memenuhi 3 hal. Udah aku sebutin di sini. Jadi kamu nggak perlu buang-buang duit untuk join kursus mahal. Kamu nggak perlu beli buku mahal-mahal sebenarnya. Kamu bisa pakai apa yang kamu punya. Nah ini ada 3 kondisi aku jelasin di sini. Jadi kalau kamu belum follow silakan follow. Kalau kamu rasa channel ini bermanfaat, kamu bisa bantu tap-tap layarnya dan bisa bantu share supaya tersebar ke lebih banyak orang. Kita lanjutkan ke apakah kemarin kamu berangkat ke sekolah. Ini kalimat interrogatif, kalimat tanya. Polanya sama seperti yang tadi aku sudah. Nah ini. Did dipindah ke depan. Jadi did you go to school yesterday? Yesterday boleh di depan, boleh di belakang ya. Ini sama aja. Aku sudah makan. Coba ditulis di kolom komentar. Aku sudah makan. Polanya apa? Ferdi bukan are you go. Are you ini. Pola yang pakai to be. Are pakai verb ing. Jadi nggak bisa are you go. Do you go? Kalau ini do you work, do you go. Tapi kalau kemarin did you go? Mana tadi kemarin did you go? Kalau are you going to school now? Kamu apakah sedang berangkat ke sekolah? Ini apakah kamu lagi berangkat ke sekolah? Itulah kenapa belajar tenses dasar itu penting banget. Ada 6 tenses yang aku sarankan untuk kamu kuasai. Ada 6 ini. 6 ini. 6 ini aja, nggak usah banyak-banyak. Simple present tense ini paling banyak dipakai. Simple past tense ini tenses kedua. Kamu bisa cek apa itu istilahnya surveinya bahwa ternyata simple past tense ini tenses kedua yang paling banyak digunakan setelah simple present tense. Nah, kita ke tenses selanjutnya. Ini tenses apa, teman-teman? Bisakah kamu tebak? Aku sudah makan. Dan kita pakai, nggak usah ngafalin rumus ya, nggak usah ngafalin rumus. Aku nggak suka ngafalin rumus. Praktekin aja kalimat, nanti kamu lama-lama akan terbiasa. I sudah makan, makan itu eat. Kamu perhatikan di sini eat. Verb 3-nya eaten. Kita pakai eaten. Tapi sebelum eaten ada have. I have eaten. Boleh tambahkan keterangan already. Boleh tambahkan baru aja, boleh. Aku sudah makan. Ini kan lampau ya. Bisa nggak kalau I ate? Ini kan lampau sama kayak simple past tense. Mungkin kamu akan bilang gitu. Aku makan kemarin. Misalnya aku makan roti pagi ini. I ate bread. Bread ya, bukan bridge. Salah ucap, salah arti. Kamu kalau salah ucap bridge itu jembatan. Aku makan roti bukan jembatan. I ate bread this morning. Di sini ada keterangan waktunya. Pagi tadi, pagi ini. Tapi kalau kamu cuma pengen bilang aku udah makan aja, ini
pakainya have, baru ke ini kita ganti verb 3, I have eaten. Di sini nggak ada keterangan waktunya. Jadi kalau kamu cuma fokus ke kegiatannya udah terjadi, kamu nggak menyebutkan keterangan waktunya, pakai present perfect, pakai verb 3, tambahkan have. Tapi kalau ada keterangan waktunya, misalnya this morning, yesterday, last year, last week, pakai verb 2 dan tambahkan keterangan waktu. Kalau nggak pakai keterangan waktu gimana? Kamu bisa nggak pakai keterangan waktu seperti ini, misalnya I ate bread, misalnya. Tapi konteksnya kamu ngerti bahwa ini yang lagi kita omongin ini pagi tadi. Misalnya apa yang kamu makan tadi pagi, misalnya what did you eat this morning? Kamu jawab I ate bread. Kamu nggak perlu nambahkan this morning, nggak apa-apa. Nah, ini nggak pakai keterangan waktu, tapi kamu ngerti konteksnya bahwa ini konteks yang kita omongin ini adalah tadi pagi. Kamu bisa pakai pola seperti ini. Tapi di sini, aku sudah makan, di sini memang nggak ada keterangan waktunya. Jadi kamu fokusnya ke aku udah aja. Aku udah makan, aku udah mandi, aku udah bangun, aku udah apa ya? Kamu bisa tambahkan sendiri. Ini verb 3. Aku udah belajar, I have learned. Aku udah bekerja, I have worked. Jadi ini meskipun sama-sama worked, ini juga works, tapi di sini harus ditambahkan have. Jadi kalau kamu lihat, oh ini kok ini kok regular verbs. Gimana cara kita mengetahui bahwa ini verb 2, verb 3? Kalau pakai have, hampir bisa dipastikan ini adalah verb 3. Kalau hanya kata kerja ini aja, berarti ini verb 2, gampangnya gitu. Kamu bisa cek di kalimat-kalimat yang kamu bisa temukan bahwa hampir bisa dipastikan ini have worked. Seperti ini adalah verb 3. Have learned, ini verb 3. Seperti itu. Have slept, aku sudah tidur, nah, seperti itu. Betul sekali. You nap, makasih udah bantu ramein. Yang baru datang bisa dibantu tap-tap layarnya, yang belum datang, yang belum follow silahkan follow. Kalau kamu rasa channel ini bermanfaat, kamu bisa bantu share. Aku bukan guru bahasa Inggris ya, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris, aku belajar bahasa Inggris otodidak. Sejak 2007, masih zamannya kamus, pakai kamus tebel. Ini kamus yang dulu aku pakai pertama kali belajar, tahun 2007. Oh, kalau belajarnya udah lama berarti udah jago? Ya enggak juga, aku belajarnya santai. Jadi aku pakai wifi-nya mati. Jadi ya ini aku pakai paket data. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau ada yang ketinggalan live-nya, kamu bisa cek di postingan-postingan yang terbaru. Itu aku udah posting beberapa video yang hasil live record-nya aku posting. Having lunch, kamu bisa pakai having lunch itu sorry, sebentar. Makan siang ya. I'm having lunch. Aku sedang makan siang, itu polanya kayak ini, kayak present continuous. Mungkin kayak gitu maksud kamu. My happiness, Onita. You nap, I have slept. Bener banget. Oke, next. Yang ada, kalau ada pertanyaan atau koreksi, boleh ditulis di kolom komentar ya. Kita lanjutkan. Aduh, ini internetnya sampai kapan nih putusnya ini? Sering banget putus. Kita lanjutkan sampai ini. Kita ke sini. Aku sudah belajar, tapi ada durasinya. Kalau ini aku sudah makan, I have eaten. Ini apa? Coba ditulis di kolom komentar. I have. Belajar itu teach. Coba lengkapi. Yuk, lengkapi yuk. Di sini kalau kita perhatikan ini kan ada durasi ya. Kamu lihat kegiatan yang sedang terjadi itu kan juga kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya ini aku sedang bekerja, I am working. Pakai kata kerja ing, ini juga sama. Ini kan kegiatan ini yang berdurasi. Ini kan kegiatan ini kan berarti sedang berlangsung. Aku sudah belajar selama 2 jam. Saat ini aku masih belajar. Aku masih belajar saat ini dimulai di saat lalu, selama 2 jam yang lalu, dan selama 2 jam ini aku masih belajar, dan untuk beberapa menit ke depan atau beberapa jam ke depan aku masih belajar. Jadi ini teaching, ini pakai verb ing,
Dan kalau verb ing kan berarti ada to be-nya di sini, ada to be toh di sini. Nah, to be ini karena ini ada have, to be ini bentuk ketiga. To be bentuk ketiga itu seperti ini. Duh, ini internetnya mati. Yang ini, to be bentuk ketiga, been. Nah, ini semoga koneksinya segera pulih. I have been. Nah, di sini kalau kamu tanya, been dari mana? Been itu to be bentuk ketiga. Untuk menyatakan sudah, kamu pakai have, lalu to be-nya bentuk ketiga. I have been teaching. Bukan teaching, sorry. Ini learning. I've been learning, I've been studying, boleh. Studying, I have been learning sama. Study itu lebih formal, kalau learning itu lebih casual, gampangnya gitu. I've been learning for 2 hours. I've been learning for 2 hours. Ayahku sudah mengajar selama 2 jam. Yuk, ditulis di kolom komentar seperti apa. Fokus. Yeah, I've been focusing on this things. Simple future continuous. Waduh, simple future continuous. Apa itu? Coba, Livina, kamu bisa maksudnya apa? Simple future continuous. Kamu apa itu? I've been studying for 2 hours itu present perfect continuous. Ini tenses ke berapa ini yang aku sarankan untuk dikuasai ya? Tenses ke ini, tenses ke-6 yang aku sarankan untuk dikuasai. Present perfect continuous. Tadi kita baru saja membahas present perfect, sekarang kita ke present perfect continuous. Internetnya kapan ini pulihnya? Ayo buruan, nanti paketanku habis. Pakai have ya. Untuk subjek I, you, they, we. Kalau subjeknya, semoga ini nggak putus. Kalau subjeknya he, she, it, pakainya has. Has itu berasal dari have yang tambahkan s. Aslinya seperti itu. He, she, it, kata kerja tambahkan s. He, she, it works. He, she, it, kata kerja bantunya does. Kalau I, you, they, we, kata kerjanya tidak ditambahkan s atau es. Makanya di sini kata kerja bantunya juga do, dan pakai di sini kalau pakai have, pakainya have. Kita kembali ke sini. Jadi di sini my father itu kan setara dengan he. Malah fahir. Father, my father berarti pakainya has. Baru been teaching for 2 hours. Oke, kalau masih bingung atau ada koreksi atau pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sunrise, good job. Watak, my father has been teaching. Oke, good job. My father has been teaching. My father has been teaching for 2 hours. Good job. Pin. Oh, keren-keren nih. Keren-keren. Kalian luar biasa. Next, sudah berapa lama kamu bekerja? Yuk, coba ditulis di kolom komentar. Sudah berapa lama kamu bekerja? Ditulis yuk, ditulis di kolom komentar. Good job. Wah, ini keren. Aras. Wow, you guys are awesome. Kalian ini keren. So, are you guys English teachers or are you guys English college students? Kalian udah keren-keren loh. Kalau udah keren ini ngapain di sini? Ini untuk pemula ini ya. Sebenarnya ini tuh pemula, bukan untuk yang sudah pro. Kalau udah pro, aku malah malu sama kalian. Sudah berapa lama? How long? Baru ke have you. How long have you been working? How long have you been working? Tapi kamu juga bisa pakai kalimat ini. How long have you worked? Ini juga boleh. Tapi untuk konteks yang ini aku cenderung pakai have you been working. Karena ada beberapa kata kerja yang bisa dipakai di 2 tenses. Bisa dipakai di present perfect dan present perfect continuous, artinya sama. Contoh, aku sudah bekerja di sini. I have been working here. Misalnya I have been working gini aja for 5 years. Kamu juga bisa bilang I have worked for 5 years. Ini artinya sama. Ada beberapa kata kerja yang bisa dipakai di 2 tenses. I've been living. I've lived. Ini juga sama artinya. Kalau ada kesalahan bisa ditulis di kolom komentar ya, atau ada koreksi.
Aduh, ini internetnya nggak pulih ini, gimana ini? Kita udahin aja deh, kayaknya ini udah habis deh. Oke, jadi aku belajar bahasa Inggris otodidak ya, bukan guru bahasa Inggris, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris, aku belajar bahasa Inggris otodidak sejak 2007. Aduh, ini nggak bisa nongol. Di profil, ini mumpung masih muncul. Di profil ada inggrisotodidak.com, kamu bisa cek. Di sini aku nulis perjalananku belajar bahasa Inggris otodidak. Kalau muncul, aduh ini masalahnya nggak nganu ya. Nah, ada 2 yang aku tawarkan, yang modul belajar mandiri. Ini isinya adalah e-book yang aku tulis. E-book yang aku tulis ini cara belajar santai, panduan santai. Jadi kamu nggak akan stres kalau pakai panduan-panduan ini. Cara-cara yang aku pakai apa aja di sini ada. Lalu masih di folder yang sama. Jadi di paket tadi isinya ada beberapa e-book, ada 3 e-book dan 1 lembar latihan. Lembar latihan ini bisa kamu print atau kamu kerjakan langsung di laptop atau di smartphone kamu. Dan di sini juga ada kunci jawabannya, nanti kamu bisa cek. Tapi aku sarankan jangan dilihat dulu kunci jawabannya, nanti kamu tidak ada proses belajar di situ. Jadi kamu coba kerjakan sebisa kamu. Lalu ada e-book yang kedua, yaitu cara memaksimalkan Bang Yusuf. Kamu nggak bisa sebut mereknya di sini. Jadi kalau kamu sering nonton video tapi kok kamu nggak bisa-bisa karena kamu passive watching, aku jelasin di sini ya. Kamu perlu melaksanakan active watching dan kamu perlu melaksanakan teknik shadowing. Ada cara-caranya supaya kamu nonton Bang Yusuf tapi beneran belajar, bukan cuma nonton doang. Ada daftar channel yang bisa kamu cari untuk setiap level karena setiap level itu berbeda. Kamu jangan jangan cari video yang levelnya advanced atau yang mahir, sedangkan level kamu masih pemula, itu jangan. Nah, di sini aku jelasin di situ. Lalu e-book yang ketiga masih di folder yang sama, cara memaksimalkan ini aplikasi AI. Jadi AI di sini bisa kamu jadikan partner, yang nggak bakalan ngambek, kamu jadiin apa aja. Karena kalau kamu belum punya mental untuk nyoba ke orang, nyoba bahasa Inggrisnya ke manusia, itu kamu bisa prakteknya ya ke AI. Baru ketika kamu sudah punya cukup mental untuk praktek, kamu bisa pakai website Episoden. Aku sering pakai ini. Tadi sebelum aku live, aku juga masuk ke Episoden untuk ketemu orang-orang di berbagai belahan dunia yang lain, untuk sama-sama mempraktekkan bahasa Inggris. Rata-rata yang di sini bahasa Inggrisnya udah lumayan. Meskipun di sini tempat orang untuk belajar dan mempraktekkan speaking, tapi rata-rata yang di sana speakingnya udah lumayan bagus. Kalau kamu udah punya mental, kamu cek di sini. Jadi kamu nggak perlu nyari turis secara offline, kamu ngobrol aja secara online. Dari rumah, kamu cukup menggunakan smartphone kamu. Nah, cara-cara ini kan sudah aku tulis di e-book. Jadi kamu sebenarnya nggak perlu boncos ngeluarin banyak duit untuk join tempat kursus. Kamu sebenarnya juga bisa kok belajar otodidak. Aku sudah kasih panduannya di sini. Oke, karena internetnya nggak pulih, kayaknya udah aja ini. Kalau kamu ketinggalan, kamu bisa cek di postingan-postingan yang terbaru. Ini live recordnya udah aku posting juga di record yang kemarin. Sambil baca kolom komentar kalau ada mau diinfo lagi untuk 6 tesis yang perlu dikuasai. Ada 6. Ini ada 6 di sini. Ada 6 simple present tense, present continuous, simple future, simple past tense, present perfect, dan present perfect continuous. Di yang aku pin kayaknya ada itu. Ada beberapa tenses yang perlu kamu kuasai. Di video yang aku pin kalau nggak salah ya, kamu cek ya. Sebentar. Bisa dikirim link untuk ordernya. Kamu bisa ketik inggrisotodidak.com. Inggrisotodidak.com. Kamu bisa cek juga di profilku ada. Di profil ada linknya. Tapi kalau kamu mau buka di browser, kamu klik kamu ketik di sini aja deh. inggrisotodidak.com. Nah, langsung di browser. Bisa langsung kamu akses. Oke, dua website ini satu website ini yang aku sarankan untuk kamu coba kunjungi. Ini asik banget, ini gratis, kamu bisa praktek sepuasnya, prakteknya real lagi, jadi keren deh. Aku
Aku bersyukur banget nemu nemu website ini. Aku bukan mentor, aku bukan guru sebenarnya. Aku bukan guru bahasa Inggris, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris, aku belajar bahasa Inggris otodidak. Di sini aku cuma nge-share pengalamanku belajar bahasa Inggris otodidak. Dan di profilku di sini ada inggrisotodidak.com. Di sini aku nulis ebook tentang perjalananku belajar bahasa Inggris otodidak. Aku belajarnya sejak 2007, masih zaman buku kamus tebel. Dulu pakai kamus tebel kayak gini. Ini kamus yang ini. Ini dulu beli tahun berapa ini ya? 2003 kalau nggak salah, waktu aku lulus SMP. Jadi udah, kapan live lagi? Hari ini, paling nanti sore, lihat aja. Yang belum follow silahkan follow. Tadi malam aku live. Ini pagi ini mumpung libur, jadi aku live lagi. Kayaknya itu dulu ya, sampai ketemu lagi di live berikutnya. Ini internetnya juga belum pulih, ini udah jam 12. Oke, makasih yang udah datang, makasih yang udah bantu-bantu ramein, makasih yang udah kirim-kirim gift, yang udah bantu tap-tap layarnya, makasih banget. Yang baru gabung silahkan tap-tap layarnya, yang belum follow silahkan follow. Kalau kamu rasa channel ini bermanfaat, bisa dibantu share supaya tersebar ke lebih banyak orang. Dan di channel ini aku membagikan pengalamanku belajar bahasa Inggris otodidak. Aku bukan guru bahasa Inggris, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris, aku belajar bahasa Inggris otodidak sejak 2007. Terima kasih yang udah bantu ramein. Sampai ketemu di live berikutnya. See ya.